Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ardika. Di sini saya akan membahas mengenai penggunaan pembelian dan dari mobil X duta besar. Nah, dalam konteks hukum diplomatik di Indonesia, penggunaan pembelian dan pengalihan kendaraan X duta besar, di mana itu adalah mobil dengan status diplomatik, memiliki prosedur dan ketentuan yang cukup kompleks dan terperinci. Pada tingkat internasional, mobil yang digunakan oleh perwakilan diplomatik itu dilindungi oleh Konvensi Wina tentang hubungan diplomatik tahun 1961, khususnya pasal-pasal yang mengatur status kendaraan diplomatik. Kendaraan ini biasanya dilengkapi oleh plat nomor khusus dan umumnya berawal dari CD atau Corps Diplomatic yang menandakan bahwa kendaraan tersebut merupakan properti diplomatik yang memiliki kekebalan hukum tertentu dan tidak dikenai pajak impor selama statusnya aktif sebagai kendaraan diplomat. Lalu, kendaraan diplomatik memiliki hak istimewa dan kekebalan tertentu berdasarkan ketentuan internasional, seperti tidak bisa disita secara paksa dan tidak dikenai bea masuk atau pajak tertentu selama masa status diplomatik berlangsung. Status ini diberikan saat kendaraan diimpor ke negara tempat kedutaan atau perwakilan diplomatik beroperasi dan selama masa penugasan pejabat diplomatik tersebut. Di Indonesia, kendaraan diplomatik dengan plat nomor khusus biasanya diatur melalui peraturan dari Kementerian Luar Negeri dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kendaraan ini bisa digunakan oleh pejabat diplomatik selama masa penugasan di Indonesia, namun penggunaannya terbatas pada keperluan dinas dan kegiatan resmi. Kendaraan ini tidak otomatis bisa dipakai secara pribadi, apalagi diperjualbelikan selama statusnya sebagai kendaraan diplomatik tetap berlaku. Nah, untuk pengalihan status kendaraan diplomatik menjadi kendaraan pribadi itu ada proses utama. Di antaranya ada tahapan-tahapan. Yang pertama itu penghapusan status diplomatik, di mana kendaraan harus melewati proses administrasi untuk melepas status resmi diplomatiknya. Biasanya proses ini dilakukan oleh Kemenlu dan Bea Cukai. Kendaraan harus dilaporkan dan dilakukan perhitungan pajak yang sesuai. 2. Ada pembayaran pajak dan bea masuk. Kendaraan yang sebelumnya tidak dikenai pajak karena status diplomatik kini harus mengikuti aturan perpajakan kendaraan pribadi. Ini meliputi pembayaran bea masuk, pajak pertambahan nilai atau PPN, dan pajak kendaraan bermotor atau PKB sesuai ketentuan perundang-undangan nasional. Lalu yang ketiga ada pengurusan dokumen dan pendaftaran ulang. Setelah pembayaran, kendaraan mendapatkan surat tanda nomor kendaraan atau STNK baru yang terdaftar atas nama perorangan atau badan hukum di Indonesia. Dan kendaraan harus memenuhi standar teknis dan registrasi yang berlaku termasuk pengujian kendaraan dan kepemilikan secara legal. Lalu ada penggantian nomor plat kendaraan. Nah, kendaraan yang dulunya merupakan plat nomor diplomatik harus mendapatkan plat nomor biasa sesuai ketentuan yang ada di lalu lintas Indonesia. Nah, biasanya itu berawalan huruf tertentu dan mengikuti pola nomor kendaraan umum. Dan dalam hal ini memiliki keterbatasan dan tantangan. Meskipun secara prosedural itu memungkinkan, dalam praktiknya, pengalihan kendaraan diplomatik ke kendaraan pribadi di Indonesia sangat memakan waktu, di mana banyak pengguna melaporkan bahwa proses administrasi ini terkadang memakan waktu berbulan-bulan, memerlukan koordinasi antara Kemenlu, Bea Cukai, dan Kepolisian Lalu Lintas. Selain itu, tahapan pembayaran pajak dan verifikasi dokumen menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan proses ini. Lalu, kapan sih kendaraan X duta besar itu bisa digunakan di jalanan Indonesia? Nah, kendaraan X duta besar secara hukum itu bisa digunakan di jalanan Indonesia jika pertama, status diplomatiknya telah dilepaskan secara resmi melalui proses administrasi yang lengkap dan pembayaran pajak yang diperlukan.
Lalu kendaraan tersebut telah didaftarkan ulang di Indonesia dan memperoleh STNK serta plat nomor yang berlaku. Dan selanjutnya kendaraan tersebut harus memenuhi standar teknis dan administratif sesuai peraturan lalu lintas dan kendaraan di Indonesia. Lalu resiko yang dihadapi dan resiko hukum dan penggunaan tanpa proses resmi. Nah, jika kendaraan X duta besar itu digunakan tanpa melalui proses pengalihan resmi dan pengurusan dokumen yang lengkap, pengguna dapat dikenai sanksi administratif seperti tilang dan bahkan penyitaan kendaraan oleh pihak berwenang karena tidak memiliki dokumen yang sah dan terdaftar secara resmi. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.